Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama di sini ilustrasi reaksi eksoterm. Nah, kita akan menambahkan asam klorida dengan suhu 29 derajat Celcius dengan natrium hidroksida dengan suhu 30 derajat Celcius. Kalau kita misalkan ditulis suhu awal atau T1, berarti suhu awalnya berbeda, maka kita rata-rata. Jadi 29 derajat Celcius kita tambahkan 30 derajat Celcius lalu kita bagi 2. Nah, kita akan mendapatkan suhu awalnya adalah 29,5 derajat Celcius. Nah, ketika dicampurkan ternyata suhunya mengalami kenaikan. Jadi di sini 31,5 derajat Celcius. Seperti kita tahu bahwa larutan keduanya setelah bercampur di sini menghasilkan, nah produknya itu adalah ketika HCl lalu ditambahkan NaOH ya. Ini akan menghasilkan NaCl dan air atau H2O. Nah, untuk sistemnya yang mana? Nah, sistem adalah di sini ya. Larutan yang dia suhunya meningkat menjadi 31,5 derajat Celcius. Ini adalah sistem. Lalu lingkungan adalah udara di sekelilingnya. Jadi kalau kita tuliskan, ini adalah sistem di sini. Nah, di sini adalah lingkungannya. Ketika suhu sistem lebih tinggi dibanding lingkungan, maka kalornya tentu saja akan berpindah dari mana? Iya, seperti air mengalir dari tempat tinggi ke rendah, maka begitu juga dengan kalor. Dia akan berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi di dalam sistem karena lebih tinggi dibanding lingkungannya. Seperti ini. Ketika kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, maka hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan kalor dari sistem itu sendiri. Maka reaksinya disebut reaksi eksoterm. Jadi ciri reaksi eksoterm adalah yang pertama, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, tadi sistem mengalami kenaikan suhu sehingga dia harus melepas atau mengeluarkan kalor ke lingkungannya. Yang ketiga, delta H-nya atau perubahan entalpi untuk reaksi eksoterm karena harus melepas kalor bernilai negatif atau minus. Nah, yang kedua adalah reaksi endoterm. Seperti ini ilustrasi reaksi endoterm yang saya berikan. Jadi suhu awalnya di sini adalah sama-sama 30 derajat Celcius. Ketika dicampurkan maka akan menghasilkan sistem dengan suhu 28 derajat Celcius. Maka bisa kita lihat bahwa suhu sistem lebih rendah dibanding lingkungan. Dengan demikian, kalor atau energinya mestinya akan berpindah dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Nah, ciri reaksi endoterm yang pertama adalah terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem menyerap kalor. Nah, yang ketiga, karena sistem menyerap kalor, maka delta H atau perubahan entalpinya bernilai positif. Demikian tadi reaksi eksoterm dan endoterm. Terima kasih.